Wayang Jawa dan wayang-wayang yang lain itu merupakan tradisi Indonesia yang ada di berbagai daerah, baik Jawa maupun luar Jawa, yang sudah melintasi zaman, perubahan-perubahan zaman. Jadi sudah sangat kenyal, sangat kial untuk melakukan transformasi. Nah, oleh karena itu sudah menjadi bagian dari kebudayaan daerah di Indonesia, tidak hanya kebudayaan Jawa, tapi juga kebudayaan Sunda, kebudayaan Madura, kebudayaan Bali, Sasak, dan lain-lain. Oleh karena itu sudah menjadi bagian dari kebudayaan daerah di Indonesia. Ketika kebudayaan daerah di Indonesia itu mendapatkan sentuhan yang sangat pekat dan kental dengan agama Islam atau budaya Islam, maka wayang pun juga menjadi bagian yang diserbuki oleh keislaman itu. Oleh karena itu sebenarnya di dalam wayang dimanapun itu ada sedimentasi atau endapan-endapan keislaman itu, sehingga sebenarnya itu menjadi bagian penting dari wayang, tapi juga wayang juga bukan bagian asing dari Islam. Disitulah saya kira pertemuan-pertemuan budaya yang indah. Wayang dan Islam itu merupakan salah satu contoh pertemuan, perjumpaan, atau istilah sekarang mungkin penyerbukan budaya yang sangat indah. Terkait dengan dalang disuruh Tupana Suka? Saya kira dalang itu satu orang yang waskita, dua orang yang mengerti budaya, tiga orang yang sangat PK perasaan. Nah, dengan kata lain, dalang itu seorang cendekia, seorang budayawan. Nah, seorang budayawan dan cendekia itu memiliki kesadaran diri, kontrol diri, introspeksi diri yang kuat. Oleh karena itu saya kira tidak perlu secara formal, tidak perlu secara eksternal disuruh-suruh harus taubat. Saya kira dalang adalah orang yang secara tekun melakukan refleksi-refleksi, kontemplasi-kontemplasi, atau meditasi-meditasi diri untuk merenungi apa yang telah dilakukan, apa yang harus dilakukan. Di situ saya kira pertobatan internal dan rutin sudah dilakukan oleh para dalang. Oleh sebab itu saya kira tanpa disuruh dan ditekan-tekan pun seorang dalang akan selalu melakukan pertobatan diri secara rutin. Saya Suko Widodo, saya dosen komunikasi Universitas Erlangga. Saya adalah orang yang mendalami soal komunikasi publik, termasuk seni komunikasi. Dan wayang bagi saya adalah sebuah seni puncak karya yang luar biasa, karena yang diperankan dalang terutama wayang Purwo, dia menjadi komunikator dari seni, suara, gamelan, dan sebagainya. Bahwa kemudian di terakhir dianggap itu haram, saya termasuk orang yang tidak setuju. Saya kira seni itu murni, dia adalah dia nilai. Tetapi kalau muatannya dianggap misalnya ini haram, tidak, itu kan soal bagaimana kita menggunakan sarana semacam itu. Tetapi seni adalah murni. Jadi menurut saya, mari kita tidak mendebatkan itu, sama-sama belajar. Di sana juga harus belajar kesenian. Bagi seniman yang tuduh haram, saya kira perlu interpretasi. Dan satu hal, tidak gampang marah. Dengan keindahan seni itu, saya kira bisa memaafkan. Ada keliru-keliru sedikit, toh bisa komunikasi. Kita satu saudara. Mari rukun untuk seni wayang Indonesia. Atur nuwun. Itu kan gini aja sebenarnya, makanya yang namanya pemahaman kode etik, awake dhewe harus memahami kode etik agama. Orang agamawan itu harus paham kode etik budaya. Jadi nek wonge aja ngantek ngomong nek udu bidange, ngono lho. Bahasa lama iki ra ya ora apa ya mudeng budaya wayang kan. Itu kaplinge, dudu kaplinge. Mulane kode etik itu perlu dipahami. Itu aja kode etik agama, kode etik budaya. Yang budaya harus paham agama, yang agama memahami budaya. Jadi ora kleru, nggak terjadi benturan gitu loh. Terima kasih. Dibentur kayak ora penak. Terima kasih. Oke.
Pak Dokter, Pak Dokter Suyanto dari ISI Surakarta. Diperkenalkan, nama saya Ki Surono Gondo Taruno dari Sidoarjo. Mengenai mengatakan bahwasanya wayang harus dihapuskan. Kalau menurut saya belum tahu tentang wayang. Bila mana dia mengetahui isi dari wayang, sebetulnya dalang mempunyai nilai terpilih, dalang mempunyai pesan moral. Jadi dalang itu mempunyai sikap tanggap dalam rangka mendidik masyarakat lewat wayang. Jadi dalang ini sebetulnya gini, wayang mengandung tauladan hidup di dunia dan akhirat, ajaran budi pekerti, dan merupakan karakteristik daripada orang Jawa. Itu sebenarnya tauladan. Jadi wayang itu memang Sunan Kalijogo yang membuat dalam rangka mengembangkan agama Islam lewatnya budaya. Maka siapa yang menonton wayang zaman dulu itu tiketnya hanya membaca saja. Saya kira itu wayang harus dilestarikan, diagungkan, dan dikembangkan, mempunyai nilai-nilai moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugilar, ya, dalang dari Jakarta, Jawa Timur. Ya, sebetulnya wayang itu kan bisa dibilang tontonan, ya, bisa menjadi ya tuntunan. Kalau Jawa Timur sampiran, kalau Jawa Timur, tapi kalau di lain Jawa Timur simpingan. Nah, itu kan menandakan mana yang kanan dan kiri, kiwo ya. Kanan itu menandakan itu yang diumpamakan tangan itu kan yang kanan buat ngambil yang baik-baik, yang carry ya jelas ngambilnya ya olo jenis olo kiwo olo dengan api itu kan tinggal pilih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puguh Prasetyo, dalang dari Gresik. Menanggapi tentang statement Khalid Bahasa Lama bahwa wayang itu haram, bagi saya itu hanya sebuah sensasi saja. Tapi sebenarnya bahwa wayang adalah piranti atau media dakwah seperti yang telah dibawa oleh Sunan Kalijogo. Itu menurut saya begitu, dan itu juga memancing kita juga sebagai pepeling bahwa kita pun selain dalang harus religius, tapi kita juga membuat lakon untuk religius juga, untuk menarik pada kalayak. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Yohan Susilo, seniman dalang gaya Jawa Timuran saking Sidoarjo. Terkait kalian ungkapan bahasa lama tentang wayang haram, wayang harus dimusnahkan. Sakjane kula niku mboten mikir terlalu jauh. Pada waktu niku kula anggap bahasa lama niku ingin memecahkan persatuan dan kesatuan umat Islam dan warga Indonesia. Saya sebagai dalang nggak takut kok. Wayang dimusnahkan nggak akan musnah. Umur wayang niku 1500 sebelum Masehi menurut Dajewo sudah ada. Tapi yang dikatakan bahasa lama itu berbahaya tentang persatuan dan kesatuan NKRI. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Budi Kuncoro, dalang dari Trenggalek. Ya, terkait bahasa lama itu sebenarnya menurut saya tidak perlu dipanjang lebarkan, karena ungkapan wayang haram itu sudah sebelum bahasa lama saya sudah mendengarnya. Jadi yang terpenting masyarakat masih tetap menanggap dan senimannya tetap berkarya. Saya kira ucapan bahasa lama itu justru endingnya kalau memperkuat kita untuk menunjukkan ketahanan budaya. Kita punya budaya, punya kearifan lokal yang harus dipertahankan. Jadi tidak harus tidak harus komentarnya Ustadz Bahasa Lama dikonfrontir dengan kata-kata yang justru membenturkan. Jadi istilahnya dalang ojo
dadi wayang sing gelem diobat abid nih. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rudi Gareng dari Blitar. Jadi seorang dalang ya, bukan gimana-gimana. Pokoknya untuk teman-teman seniman, terutama konco-konco dalang, jangan lupa tetap semangat berkarya ya. Apapun keadaannya kita harus berkarya. Karena budaya wayang kulit jangan sampai punah. Harus tetap lestari di negeri kita sendiri. Jangan lupa semangat, berkarya, dan berkarya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Edi Siswanto, Jember, dalang sabet alap-alap. Menurut pribadiku, wayang ini kan retane para wali wonga, kekasih Gusti Allah. Lek ngarange direwangi poso tirakat. Terus sing ngomeni kuwi kiai ustad YouTube. Yo wis duduk levele, ngono wae wis. Duduk levele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kulo Wahyu saking Jember. Menurut kulo menawi wonten pemanggih wayang harus dimusnahkan. Niku ngapunten, nek kulo pribadi mboten kaget. Keranten sak dereng-derengipun sampun kejadian seperti niku. Nek miturut kulo niku gumantung kalih senimane piyambak-piyambak. Contoh, seniman ketika tidak bisa berpentas lagi, otomatis wayang akan musnah dengan sendirinya. Oke, monggo pemerintah, seniman, sama masyarakat harus kompak bahwa sama-sama menjaga wayang kulit harus tetap remboko. Pemerintah, masyarakat, senimannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Widodo, Ketua Pepadi Trenggalek. Iya. Terkait dengan statement dari Basa Lama yang menyatakan bahwa wayang harus dimusnahkan dan dalangnya harus obat nasuha. Kita harus ingat bahwa mayoritas pemeluk agama Islam di dunia ini terbesar di Indonesia. Pemeluknya adalah yang terbanyak adalah di negara Indonesia. Itu tidak lepas dari upaya para pendakwah bagaimana membumikan Islam di Indonesia pada tempo dulu. Dan itu tidak lepas dari peran wayang, budaya wayang yang sangat berperan dalam hal dakwah agama Islam. Kita bersyukur menjadi keturunan Islam, akhirnya kita juga menjadi Islam karena jasa para wali yang menggunakan wayang sebagai media dakwah agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ardi saking Malang. Dalang ngiras-ngirus hikmah ten Les Bumi PBNO sarang-sarang Gus Yahya terkait wayang haram. Pancen bener wayang niku haram. Nek nanggap halal. Nek wayange haram, sapa arep mangan wayang. Ning nek ditanggap, diurip-urip, dipelajari itu halal. Jadi kalau wayang diharamkan itu sebetulnya mereka sinaune sejarah kurang adoh. Nama saya Andi Ferry Bisono dari Jember. Yang dimusnahkan jelas nggak bisa Pak, nih Pak. Ya, itu sudah mengakar di jiwanya masyarakat itu sendiri. Jadi, kalau saya biarkan aja itu akan hilang dengan sendirinya. Itu. Jadi nggak usah kita tanggapi. Semakin kita tanggapi, dia akan semakin menjadi. Nah, masalah tobat nih, kula pun tobat. Dr. Andes Sindu Parwoto, MSI dari Bupati Kabupaten Ponorogo. Kitohnya, lahirnya kan beda-beda, ini lahir agama, ini lahir budaya, kan gitu. Sudah ada tempatnya, jadi tidak bisa, ini harus dipaksakan masuk di bagiannya sendiri kan gitu ya. Jadi ini kalau ini wayang ya budaya sudah. Bahkan harapan kami ada sinergitas antara agama dan wayang.
Nah inilah yang perlu kedewasaan kita untuk berbicara. Walaupun di era keterbukaan, tapi ketika bicara ya perlu ada perenungan. Ketika mau muncul ini nanti timbul permasalahan atau memang itu dimunculkan biar membuat apa ya istilahnya biar terkenal, biar gitu ya. Oke. Biar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani, untuk panggil nama Somset, yaitu Pak Dekaceng dari Ponorogo. Masalah wayang dimusnahkan itu untuk pribadi saya tidak terima ya, untuk memusnahkan kesenian wayang. Sehubungan untuk kesenian wayang itu selain itu tontonan juga hiburan, yaitu masalah penyebaran agama dahulunya juga lewat wayang kulit ya. Jadi untuk memusnahkan wayang, untuk saya pribadi itu tidak setuju. Nami kula Heru Cahyono saking Jombang. Nama saya Heru Cahyono dari Kabupaten Jombang. Terkait dengan yang beredar di khalayak bahwa wayang itu haram, saya kira saya secara pribadi saya cukup berbesar hati. Bahkan saya tidak peduli mau diharamkan apa tidak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai dalang sendiri itu harus mengobarkan semangat, memberikan pemahaman, terus kemudian terkait dengan taubatan nasuha, saya kira ini menjadi titik penting bahwa sebelum membincang soal taubatan nasuha, kayaknya yang berbicara taubatan nasuha itu harus bertobat dulu lah. Itu yang harus bertobat dulu ya. Jangan menjudge orang sebelum engkau harus melihat dirimu sendiri. Saya kira itu saya akan tetap ada untuk pedalangan di Indonesia dan di Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Buntas Pradoto, Ketua Padi Kabupaten Tuban, ikut menanggapi apa yang disampaikan kemarin tentang wayang haram. Ya kalau menurut saya itu sangat dibilang masih dangkal gitu ya. Nanti kita lebih ulas lagi lah esensinya wayang seperti apa. Sejarah wayang berkembang di Indonesia khususnya di Pulau Jawa itu perannya apa, berkontribusi dalam pengembangan atau perjalanan Islam di tanah Jawa.